Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke pembahasan presentasi, izinkan saya untuk membuka presentasi kali ini dengan pantun. Si Siti beli cemilan buat Wawan yang ada di Madura. Alangkah senang hati bisa berkenalan, banyak kawan, banyak saudara. Oh iya teman-teman, kalian semua pasti udah tahu kan sama yang namanya Pancasila? Itu loh yang menjadi dasar negara kita yang lambangnya burung Garuda. Nah, jadi sebelum terbentuknya Pancasila ini, terdapat rumusan-rumusan penting dari para tokoh-tokoh hebat loh. Maka dari itu, kami kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai dasar pemikiran perumusan Pancasila sebagai dasar negara menurut konsep Muhammad Yamin, Dr. Supomo, dan juga Insinyur Soekarno. Tak kenal, maka tak sayang. Maka perkenalkan anggota kelompok 1 yang berdirikan dari saya sendiri, Alda Emiliana. Nama saya Anggun Karisma. Saya Kevin Sirabutar. Nama saya Radatul Jana. Saya Safina Alifan Putri. Saya Sepira Duyananda. Selanjutnya, untuk pembahasan yang pertama, yaitu mengenai apa definisi dari Pancasila, akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Rodatul Jana. Apa itu Pancasila? Pancasila menurut Muhammad Yamin berasal dari kata panca berarti 5 dan sila yang berarti sendi, asa, dasar atau pengaturan tingkah laku yang penting dan baik. Menurut I.R. Soekarno, Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun, yang semakin abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan barat. Jadi, Pancasila adalah dasar negara serta falsafah bangsa dan negara Republik Indonesia yang terdiri dari atas 5 sila sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang telah ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sejarah terbentuknya Pancasila. Pancasila merupakan dasar ideologi yang menyatukan pandangan hidup masyarakat di Indonesia. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Dan sila berarti asas atau prinsip. Konsep dan rumusan awal Pancasila pertama kali diutarakan oleh Insinyur Soekarno sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Awalnya pidato ini disampaikan secara aklamasi tanpa judul, kemudian baru mendapatkan sebutan lahirnya Pancasila dari Ketua BPUPKI Dr. Rajiman Widyo Diningrat dalam pengantar buku yang di dalamnya tertuang pidato yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI. Sejarah lahirnya Pancasila sendiri bermula dari kekalahan Jepang pada Perang Pasifik. Untuk menarik simpati masyarakat Indonesia, pihak penjajah Jepang menjanjikan kemerdekaan Indonesia dengan membentuk lembaga untuk mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan NKRI. Lembaga ini dinamakan Dokuritsu Jumbi Chosakai atau Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disingkat BPUPKI. Sidang pertama BPUPKI dilakukan pada tanggal 29 Mei 1945 hingga 1 Juni 1945 yang membahas dasar negara. Kemudian, tepat pada tanggal 1 Juni 1945, Presiden Insinyur Soekarno menyampaikan ide dan gagasan negara Indonesia yang dinamakan Pancasila. Setelah melalui proses persidangan dan lobby-melobi, akhirnya rumusan Pancasila hasil penggalian Bung Karno tersebut berhasil dirumuskan untuk dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan dan dinyatakan sah sebagai dasar negara Indonesia merdeka pada sidang PPKI pertama tanggal 18 Agustus 1945. Selain itu, sampai saat ini tanggal 1 Juni juga diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Saya akan menjelaskan tentang sidang BPUPKI yang pertama. Sidang BPUPKI pertama ini dilaksanakan tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dengan hasil utama adalah sebuah rumusan yang menjadi dasar negara. Terdapat 3 tokoh yang mengutarakan usulan pribadinya untuk rumusan dasar negara ini. Di antaranya ada Insinyur Soekarno,
Dr. Supomo, dan Muhammad Yamin. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan usulan pribadi dari Muhammad Yamin. Sebelum masuk lebih jauh ke dalam usulan tersebut, alangkah lebih baiknya kita untuk mengenal Muhammad Yamin. Muhammad Yamin adalah seorang tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia, khususnya di bidang politik yang lahir tahun 1903, tepatnya tanggal 24 Agustus. Sejak masih muda, Muhammad Yamin sudah aktif berperan dalam lingkup politik di Indonesia. Pada Kongres Pemuda I yang dilaksanakan tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926, beliau mengambil peranan penting menjadi salah seorang pembicara yang membahas masalah mengenai bahasa-bahasa dan kesusastraan Indonesia. Lalu pada Kongres Pemuda II, beliau juga menjadi pembicara mengenai persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Cukup sekian untuk profil dari Muhammad Yamin. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam perumusan dasar negara usulan Muhammad Yamin. Sidang BPU PKI yang pertama, Muhammad Yamin adalah orang pertama yang mengusulkan rancangan dasar negara Indonesia. 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengusulkan calon rumusan dasar negara secara lisan yang berisi 1. Perikebangsaan, 2. Perikemanusiaan, 3. Periketuhanan, 4. Perikerakyatan, dan 5. Kesejahteraan sosial. Saya akan menjelaskan rumusan dasar pada perikebangsaan, perikemanusiaan, dan periketuhanan. Yang akan saya jabarkan adalah perikebangsaan. Konsep pertama ini dalam pemikiran Muhammad Yamin adalah dengan tidak melewatkan 3 usaha berikut. Yang pertama adalah pekerjaan semua anggota untuk mengumpulkan segala bahan-bahan untuk pembentukan sebuah negara. Menurut Muhammad Yamin, untuk membentuk sebuah negara perlu dikumpulkan bahan-bahan khusus seperti penduduk yang tetap, wilayah, pemerintahan, dan kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain. Yang selanjutnya adalah membuat undang-undang dasar negara. Dan yang terakhir adalah usaha yang dilakukan untuk menjadikan Indonesia merdeka sesuai dengan keinginan rakyat. Ada perikemanusiaan. Perikemanusiaan yang dimaksud oleh Muhammad Yamin adalah tujuan Indonesia merdeka, sama artinya dengan dasar kemanusiaan yang berupa dasar kedaulatan rakyat atau negara. Kedaulatan yang dimaksud itu ada 2, ke dalam dan keluar. Kedaulatan ke dalam yang dimaksud itu adalah memberi perlindungan tinggi dan pengawasan luhur kepada putra negara. Sedangkan kedaulatan keluar adalah memberi kesempatan luas kepada negara Indonesia untuk mengatur hubungan negara Indonesia dengan negara lain. Selanjutnya adalah periketuhanan. Muhammad Yamin mengatakan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang beradab luhur dan peradabannya mempunyai Tuhan yang Maha Esa. Maka dari itu, masyarakat Indonesia akan menyadari bahwa negara Indonesia itu berketuhanan, dan Tuhan akan melindungi segenap bangsa Indonesia. Lalu yang keempat ada perikerakyatan. Konsep keempat yang dikemukakan Muhammad Yamin mengambil pedoman dari beberapa unsur. Yang pertama adalah permusyawaratan. Menurut Muhammad Yamin sendiri, musyawarah menjadi kekuatan karena dapat membuka kesempatan bagi orang yang berkepentingan membesarkan negara serta menimbulkan kewajiban yang tidak mengikat hati. Yang kedua ada perwakilan. Muhammad Yamin menyatakan bahwa dasar perwakilan adalah tenaga yang kuat serta memberikan warna dan aliran istimewa pada keinginan rakyat Indonesia pada susunan tata negara. Yang ketiga ada kebijaksanaan. Muhammad Yamin berpikir hikmah dari kebijaksanaan yang menjadi pemimpin rakyat Indonesia rasionalisme karena telah melepaskan diri dari anarki, liberalisme, dan semangat penjajahan. Lalu yang kelima ada kesejahteraan rakyat. Menurut Muhammad Yamin, peri kesejahteraan rakyat adalah mengutamakan kepentingan rakyat untuk tujuan negara yang berdaulat. Selain itu, Muhammad Yamin juga menyampaikan rumusan dasar negara yang diajukan secara tertulis. Yang pertama ada ketuhanan yang esa, yang kedua kebangsaan persatuan Indonesia, yang ketiga rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prof. Dr. Supomo. Alam jamak disuguhi informasi bahwa Supomo spesifik bicara tentang dasar negara. Lebih tepatnya, Supomo lebih banyak bicara soal teori-teori kenegaraan.
Apa aja sih teori dari Supomo? Teori yang pertama adalah teori negara perseorangan atau individualis yang bertolak dari ide-ide John Locke, J.J. Rousseau, and Harold Lasky. Teori kedua adalah paham negara kelas yang berangkat dari pemikiran Karl Marx, Friedrich Engels, and Lenin. Teori ketiga adalah paham negara integralitis yang didasarkan pemikiran Baron Spinoza, Adam Muller, and Georg Hegel. Selanjutnya tentang kaitannya rumusan dasar Pancasila yang dirumuskan oleh Supomo. 1. Persatuan yang dimaksud oleh Supomo adalah persatuan hidup, persatuan kawula dan Gusti, persatuan antara dunia dan dunia batin. 2. Kekeluargaan. Karakteristik sosial bangsa Indonesia adalah kekeluargaan, sehingga hal ini perlu menjadi dasar bagi negara merdeka. Menurutnya, orang Barat perlu menjadi dasar bagi Indonesia merdeka. Berpegang pada prinsip-prinsip individualisme atau perseorangan individualisme inilah yang bisa menyebabkan bangsa-bangsa Eropa pada keangka-murkaan yang dapat bersaing dengan sangat keras dan saling menjatuhkan. Sementara orang Timur mengenal individualisme, tetapi semua orang dianggap sebagai anggota keluarga, sehingga semua pekerjaan dijalankan secara bersama-sama yang membuat negara Indonesia harus diselenggarakan atas dasar kekeluargaan dan gotong royong. 3. Keseimbangan lahir dan batin. Setiap manusia menurut Supomo dalam pergaulan sosial mempunyai kewajiban hidup sendiri menurut kodrat alamnya. Nah, kesemuanya itu ditujukan untuk mencapai keseimbangan lahir dan batin. Batin di sini berkaitan dengan keyakinan, agama, atau kepercayaan yang dimiliki masyarakat Indonesia. Hal inilah yang dapat menjadikan petunjuk jalan dalam kehidupan bangsa Indonesia. Sementara lahir berarti hal-hal tampak, fisikal, dan ragawi sehingga keduanya tidak dapat dipisahkan. 4. Musyawarah. Menurut Supomo, masyarakat Indonesia sudah terbiasa melakukan musyawarah sejak zaman dahulu, sehingga pemimpin Indonesia menurut Supomo hendaknya bermusyawarah dengan rakyatnya. Selain itu, pemimpin Indonesia juga harus bermusyawarah kepada kepala-kepala keluarga dalam desa agar terwujud pertalian saudaraan antara pemimpin dan rakyat. Dan yang terakhir, kelima, keadilan rakyat. Setiap pemimpin mulai dari kepala desa menurut Supomo harus bertindak sesuai dengan prinsip keadilan dan cita-cita rakyatnya sehingga bisa terjadi keadilan bagi setiap rakyat di Indonesia. Insinyur Soekarno menyampaikan dasar negara yang terdiri atas 5 prinsip yang rumusannya yaitu yang pertama ada kebangsaan Indonesia. Yang dimaksud dengan kebangsaan Indonesia adalah suatu national state di atas kesatuan bumi Indonesia. Masyarakat yang ada di bumi Nusantara yang berlatar belakang etnis, budaya, dan agama yang berbeda perlu mendapat perhatian yang sama. Bahkan kebangsaan yang ingin dibangun pun bukan suatu kebangsaan yang mengarah pada Calvinism, yaitu pandangan yang menganggap bahwa bangsa Indonesia sebagai bangsa yang paling tinggi atau super disbanding dengan bangsa yang lain. Yang kedua ada internasionalisme atau perikemanusiaan. Internasionalisme adalah suatu pandangan yang menempatkan bangsa-bangsa di dunia menduduki kedudukan yang setara. Antar negara saling menghormati karena internasionalisme tidak sama dengan kosmopolitisme. Internasionalisme tetap menghargai eksistensi negara kebangsaan. Yang ketiga ada mufakat atau demokrasi. Mufakat, dasar perwakilan, dan dasar permusyawaratan diusulkan sebagai salah satu sila untuk menjaga kesetaraan. Indonesia didirikan bukan sebagai suatu negara untuk satu orang, satu golongan, atau kelompok yang kaya saja. Permusyawaratan menjadi tempat untuk membicarakan berbagai masalah kenegaraan. Nah, dasar yang selanjutnya yaitu dasar yang keempat, kesejahteraan sosial. Kesejahteraan di sini yang dimaksud adalah suatu prinsip yang diarahkan untuk menghilangkan kemiskinan yang ada di Indonesia merdeka. Dasar yang keempat ini sangat berkaitan dengan dasar yang ketiga, yaitu mufakat atau demokrasi. Menurut Insinyur Soekarno, demokrasi yang dianut oleh bangsa Indonesia itu tidak hanya berkaitan dengan sistem politik, tetapi juga harus berkaitan dengan kesejahteraan sosial dan juga ekonomi. Jadi nantinya Insinyur Soekarno menginginkan konsep dari demokrasi ini harus dapat bersinergis dan juga dapat memberikan kesejahteraan kepada seluruh warga negara Indonesia.
Yang selanjutnya yaitu ada dasar yang kelima, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, prinsip yang kelima ini menjadi dasar atau sila karena sejak awal kehidupan di Nusantara, semua manusia sudah bertuhan secara berkebudayaan. Indonesia yang merdeka ini harus dapat memberikan kebebasan kepada setiap warganya untuk memberikan mereka kebebasan memeluk agama yang mereka yakini secara leluasa. Jadi, ketuhanan secara kebudayaan ini adalah ketuhanan secara berbudi pekerti yang luhur dan juga ketuhanan yang dapat menghormati antar sesama. Nah, dengan adanya dasar yang kelima ini, semua keyakinan atau semua agama mendapatkan tempat terbaiknya. Nah, teman-teman, ternyata dari rumusan ketiga tersebut terdapat perbedaan-perbedaan yang mendasar, yaitu pandangan terhadap Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama itu ada Muhammad Yamin. Muhammad Yamin memiliki pandangan bahwa Pancasila adalah 5 dasar negara yang menjadi panduan aturan atas perilaku manusia yang baik. Sedangkan yang kedua yaitu ada dari Dr. Supomo. Dr. Supomo memiliki pandangan bahwa Indonesia merdeka itu adalah negara yang menyatukan semua umat atau golongan dan segala pahamnya. Dan yang ketiga ada dari Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno memandang bahwa dasar negara harus mencakup seluruh rakyat yang sudah bertumbuh lama dalam masyarakat Indonesia. Nah, tapi tidak hanya sampai di situ saja. Dalam sidang BPU PKI yang pertama, itu belum ditemukannya kata sepakat untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, selanjutnya disusunlah sidang BPU PKI yang kedua yang dimulai tanggal 10 sampai 16 Juli tahun 1945. Selanjutnya untuk menangkup rumusan-rumusan yang bersifat perseorangan atau individualis dari berbagai tokoh, maka dibentuklah Panitia 9 yang nantinya Panitia 9 ini bertugas untuk menyelesaikan rumusan dasar negara serta tujuan dan asas yang akan digunakan oleh negara Indonesia yang akan lahir. Secara singkat, tanggal 22 Juni tahun 1945, Panitia 9 ini telah berhasil menyusun dokumen penting, yaitu Preambul atau Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, isi preambul ini adalah maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam suatu hukum dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu negara yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tetapi dalam rumusan Pancasila menurut Panitia 9 tersebut, pada sila pertama menuai kritikan dari berbagai tokoh. Berbagai tokoh tersebut tidak terima atau mengkritik sila pertama tersebut karena tidak sesuai dengan narasi Pancasila, yaitu Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia. Karena di bangsa Indonesia ini seluruh rakyatnya tidak hanya dari golongan umat muslim saja. Nah, pada akhirnya Insinyur Soekarno dan juga Muhammad Hatta mendengarkan kabar tersebut dan segera meminta 4 tokoh Islam, yaitu Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hasyim, Mr. Kasman Singodimedjo, dan Mr. Teguh Muhammad Hasan untuk mendiskusikan hal tersebut. Secara singkat, pada akhirnya keempat tokoh Islam tersebut berhasil mendapatkan hasil dari diskusi yang telah mereka lakukan. Nah, hasil yang mereka dapatkan adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi, sila pertama dari Panitia 9, yaitu ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa dan telah disepakati. Jadi, kesimpulan yang bisa kita dapatkan dalam pembahasan yang sudah dibahas adalah Pancasila merupakan rumusan atau pedoman kehidupan bangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia yang memiliki fungsi utama sebagai dasar negara Indonesia. Nah, dalam kedudukannya ini, Pancasila merupakan tempat tertinggi atau tempat pertama dalam segala sumber hukum yang ada dalam tata hukum yang ada di Indonesia.
Jadi Pancasila juga merupakan ruh atau kekuatan yang menjiwai kegiatan dalam membentuk suatu negara. Nah, kita sebagai warga negara Indonesia perlu melakukan atau mengimplementasikan segala nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan agar terciptanya keseimbangan, keselarasan, keadilan dalam negara Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih untuk semuanya yang sudah menyimak dan juga mendengarkan pembahasan yang telah kami sampaikan. Bila ada salah kata, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Sama seperti pembukaan, penutupan kali ini izinkan saya menutupnya dengan pantun terlebih dahulu. Pisau diasah di pagi hari buat memotong buah belewah. Sampai di sini presentasi kami. Cukup sekian dan terima kasih.